Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Huili Kun. Hari ini gue bakal meresen anime lagi menjadi anime ke-11 gue yang bakal gue coba di musim spring 2023 adalah Kami Nagi no Sekai Kami Sama Katsudo. Ya, pokoknya itulah judulnya gitu. Semoga gue bener gitu kan ejaannya gitu. Jadi, ya ini anime pasti bakal gue coba karena di hari Rabu ini bisa dibilang ya banyak men, menurut gue banyak banget yang tayang bareng gitu kan. Ada Konosuba ya kan, anime ini, dan juga Oshinoko yang akan tayang minggu depan. Nah makanya kalau anime ini membuat gue atau first impression ini benar-benar gue suka banget gitu ya, maksudnya dalam artian bukan yang biasa aja, bukan yang bagus doang gitu kan, tapi belum membuat gue tuh suka banget gitu dengan anime ini. Mungkin gue bakal pertimbangin sih untuk bakal gue reaction di besok harinya gitu, karena yaitu jamnya deketan ya, sama tiga anime ini gitu kan, Oshinoko, uh, Kaminaki, sama Konosuba gitu. Jadi makanya deketan semua itu, jadi jam 10, jam 11, sama jam 12. Nah makanya ini kan nggak mungkin dong gue bakal react tiga-tiganya gitu kan dalam satu waktu. Nah makanya kan pasti ada yang dikorbankan lah gitu. Nah makanya ini kita lihat apakah First Impression bakal menarik atau tidak, karena ini sih ini pasti nggak jauh-jauh ceritanya kayak The Become of God lah, pokoknya yang eh, kami sama no Ninatahi gitu kan. Tapi kalau itu kan terlalu drama gitu kan, tapi kalau ini komedi gitu kan. Tapi ini Sekai memang menarik, gue pengen tahu siapa yang Kisekai gitu kan, apakah dewanya atau si MC-nya gitu ya, gue nggak tahu. Jadi gue benar-benar nggak punya bayangan untuk anime ini atau story-nya gitu. Dan alasan kuat gua juga gitu kan untuk ngambil anime ini gitu karena ada si favorit gua gitu kan yang menjadi heroinnya, yaitu si Akari Hito gitu kan, yang akan bermain untuk Mitama, karakter ceweknya gitu kan. Dan MC-nya kebetulan MC Gini dan menurut gua favorit juga gitu kan. Di musim ini Doi juga megang NASA gitu kan, dan memang lebih terkenal Itadori gitu kan. Nah makanya ini kita lihat apakah bagus apa enggak. Dan terakhir eh, anime ini digarap oleh studio Palette gitu. Jadi studio Palette ini kan cuma dua men menurut gua yang benar-benar megang yang digarap oleh anime ini gitu kan. Jadi Sekai Seiko no Asakusa sama anime ini gitu. Jadi menurut gue ini menjadi debut baik gitu kan untuk studio Palette gitu kan. Apakah studio Palette ini bisa membuat anime dengan baik atau enggak gitu kan, bisa mengadaptasi anime ini baik atau enggak gitu kan. Karena itu sih gue nggak tahu siapa kan manga apa LM, tapi yang jelas kalau gue lihat dari grafiknya sih aman-aman aja sih, nggak ada yang bermasalah gitu kan. Cuma gue nggak tahu kalau nanti ada monster gitu kan, terus nanti CG-nya agak-agak gimana gitu kan, itu mungkin bisa dimaklumi karena masih baru gitu kan. Dan sudah cukup banyak pengalaman ketika dia atau studio ini sudah bekerja sama gitu kan dengan studio apa ya, kan dia waktu itu kerja sama gitu kan sama Seika Seiko gitu kan buat pengen Assassin gitu sama siapa itu gitu. Ya pokoknya mereka berdua bikin anime itu, dan menurut gue ini menjadi sebuah bekal pengalaman gitu kan agar membuat adaptasi anime ini dengan baik gitu, semoga aja. Dan ya udah, tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode satunya. Terus oke, tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode satu dari Kaminaki. Ya Kaminaki bener. Let's go. Hmm. Berbagai kemalangan dan dosa yang bersemayam. Oh, ada sensor kah tadi? Ini MC-nya sih ya. Oke. Anjir. 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 Jangan bilang ini matinya gara-gara ini lagi.
Udah amat ya. Bujur host itu kan dia beneran beneran dong. No joke, no joke, bener-bener dilempar. Oke, oke. Buset. Buset. Mika, what? What? Bangun-bangun diku di disek dikocok, aduh, ya ampun. Harapannya gitu kan. Tentunya tetap jadi MC yang lemah ntar jangan-jangan. Apa itu? Enggak, kayaknya kayak enggak sesuai ekspektasi kayaknya. Enggak sesuai ekspektasi, yakin gue. Enggak sesuai ekspektasi nih. Mampus loh. Enggak sesuai ekspektasi. Oh, ada yang ngecek. Karakternya glowing banget ya. Maksudnya terlalu ganteng men kalau buat isekai itu. Buat isekai, buat eh ya isekai bener. Isekai komedi. Oke, gue bilang nggak sesuai ekspektasi. Ah, sake jadi sake. Itu apa sih tadi? Ya ampun.
Iya, iya sake bener. Buat buat minum minum. Wih. Ya kayak ini, kayak si Machio non biri ya. Aruru. Hmm. Dia tipikal-tipikal MC kayak siapa ya? Ada kok yang begini gitu. Enggak sih, enggak kelewan banget sih. Dewan mah kan pesarkas ya, enggak sih. Oh pasti, pasti monster nih. Atau Bison kah? Kaiju? Oh, CGI. Ya, monsternya CGI. Ya, 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 monsternya CGI. Oh, mau Magic kah? Enggak, enggak kayaknya. Cuma baca doang. Sumpah jelek banget. Jelek banget. Kayak, aku nggak bisa lawan. Iya, iya. Mungkin belum kali ya, bukan bukan nggak ada, mungkin belum ada. Ya ampun. Nggak demen gue yang begitu tadi. Disiramin gitu kan, bikin piramida, ya kan. Oh, biasa apa sih. Ya, akhirnya mereka menghabiskan waktu untuk mabuk gitu kan. Pasti ada sihir sih gue yakin. Cuma belum aja gitu. Nggak. Oh, oh aman nih. Lebih better. Hmm. Mungkin belum aja kayaknya sih. Atau emang begitu konsepnya kali ya, gue nggak tahu sih. Atau dimakan kayak. Biasanya kok nggak di.
Hmm. Nggak bener nih. Kan bener. Nggak bener ini emang. Apa yang dibikin Yukito tuh tidak, nggak sesuai ekspektasi itu. Buset, itu lihat kayak kayaknya begitu banget. Kayak kan itu kayak gitu. Kenapa? Lagi nih. Ya pro ya kan. Pandangan pro mau orang orang polos gitu kan. Ya kan. Nah ini kayak ini. Oh, oh jadi Titan kah? Jadi Titan kah? Gue ngarep jadi Titan gitu atau monster gitu. Orang-orang Kakuri maksudnya. Gue juga malah diikat. Oh begitu. Oh ada segel ya. Oh nyambung gua nyambung gua nyambung gua nyambung 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 gua nyambung. Hmm.
Sweet banget. Oke. Ceweknya siapa ya ceweknya ya? Kayak nggak asing sih. Lagi nih. Uh, oh no. Hmm. Oh damn. Asik. Siap mesti bergerak nih. Hmm. Wah, Itadori yang ngamuk nih. Mau diitadorin. Hmm. Mm-mm. Ya, oh ini 10 naturalnya nih. Ini 10 naturalnya nih. Termuncul. Zeng. Si Mitama itu gitu. Dewi, gue bilangnya Dewi kan. Ah, kan bener. Muncul ya. Buset, cepet banget. Haya. Ya emang grafisnya udah nggak ada. Dari
uh what the. Oh, opening kah? Gue paham sih, gue paham sih. Inti dari cerita ini gue sedikit paham lah. Tapi ntar dulu. Gue takutnya ini opening ini. Oh enggak, cuma lagu doang ya. Ini cuma lagu doang ini. Iya lagu doang ini. Ya, jadi ini yang gue lihat ya di episode satu ya. Jadi awalnya tuh si MC tuh dibuang gitu kan. Sama bapaknya sendiri gitu kan. Sebagai bentuk eh ya kayak kayak upacara gitulah gitu kan. Upacara sakral gitulah ibaratnya kan untuk eh ya gitulah pokoknya buat upacara sakral sakral gitulah gitu kan. Gue agak bingung sih nyebutnya enak lebih enak tuh gimana gitu. Gue upacara buat sakral gitu kan, yang dimana akhirnya ya udah CMC mati gitu kan dan terisekai ke dunia lain gitu kan. Dan dia dibekali kalung gitu kan. Dia kan terus dia kan dibekali kalung gitu kan, kalung yang memang harapannya tuh Dewi itu akan selalu menyertai dirimu lah seperti gitu kan. Dan terus sampai di dunia Isekai itu ternyata ada bisa dibilang dia masuk ke dalam sebuah sistem hukum yang memang uh, tidak ada yang namanya uh, kepercayaan dewa gitu yang memang diyakini sama Yukito gitu. Jadi benar-benar hukumnya tuh hukum bebas. Jadi kayak lu mau apa nyuri bukan nyuri sih, kayak apa ya, jadi kayak ya bingung gitu loh kalau kita ngomongin soal agama kan ini kan agak ini ya agak sensi gitu kan, tapi itu faktanya seperti itu. Jadi di episode 1 tuh kayak nggak ada agama di situ, ngerti nggak? Jadi bener-bener mereka hanya percaya dengan sistem pemerintahannya aja gitu kan. Jadi nggak tahu eh, apa ya, bisa nggak punya agama lah gitu kan yang didapatkan atau yang dihadirkan di negara ini gitu loh. Sistem hukumnya itu seperti itu gitu. Jadi mah udah gitu, ketika tadi si Yukito ngeliat ada hewan yang mati gitu kan, gue harus ngapain gitu loh, ngubur kah gitu kan atau gimana kan. Kok biasanya kan kalau orang-orang yang ya tanda kutip punya agama gitu kan pasti kan ngubur gitu kan, atau mungkin ada yang ngebakar juga ya kan, terus juga ada yang uh, ya pokoknya dikremasi lah gitu kan, tapi kebanyakan sih dikubur gitu kan. Nah tapi ini bingung caranya gimana gitu kan. Udah akhirnya karena di kota itu tidak ada dewa ya kan, akhirnya kan uh, si Yukito akhirnya bisa memanggil gitu kan uh, dewa itu gitu kan untuk dijadikannya sebagai teman gitu. Jadi sekarang konsepnya adalah kota itu sudah punya dewa gitu kan. Jadi ngerti nggak? Jadi kayak emang di episode ini kita benar-benar dilihatin kalau bagaimana sebuah negara gitu kan, atau sebuah uh, wilayah gitu kan, tapi nggak ada agama ya begini gitu ceritanya gitu. Jadi benar-benar yang dibuat oleh pemerintah itu adalah peraturan paling absolut gitu. Jadi benar-benar adalah kekuasaan yang paling bisa dipegang oleh mereka gitu. Jadi nggak bisa
ganggu gugat gitu kan. Makanya kan akhirnya kan penduduk-penduduk yang Yukito tempatin itu adalah penduduk penduduk yang memang atau warga-warga yang dikucilkan karena nggak suka dengan peraturan pemerintah gitu kan yang terlalu kejam itu. Jadi makanya kan akhirnya Yukito bisa menyembuhkan mereka semua gitu kan, karena kehadiran dewa yang baru dan mungkin akan menjadi apa ya, kayak ya gue bilang dewa yang baru dan menjadi kota yang sekarang udah ada dewanya. Jadi orang akan bakal lebih banyak berdoa gitu kan dengan dewa itu. Ya sebenarnya ini agak sensi sih menurut gue sih untuk ngebahas soal ini gitu kan, karena gue pribadi nggak begitu suka dengan cerita yang berkonsepkan ala-ala negara tanpa agama gitu. Jujur gue sebenarnya agak nggak suka gitu. Tapi kalau udah tahu cerita seperti ini ya udah gitu, jadi menarik gitu kan, walaupun memang ya itu agak sensi aja sih gitu. Jadi ya kalau untuk nonton sih gue pasti nonton ya, maksudnya gue pasti bakal lanjut lah, gue jamin gue pasti bakal lanjut karena gue juga penasaran sih 3 episode awal nih mau dibawa kemana gitu kan, apakah hidup tenang damai gitu kan ketika sekarang udah punya dewa gitu kan, atau mungkin nanti bakal ada masalah baru gitu. Menurut gue ini di episode ini bener-bener greget gitu loh, dapat gregetnya gitu. Dia gitu sih, bagus. Gue bilang ini nggak ada yang salah, bagus menurut gue. Cuman itu kalau kita ngomongin soal agama emang agak sensi sih, itu doang gitu. Apakah gue bakal reaction? Nggak tahu gue sih, nggak tahu. Ntar mungkin gue bakal kasih tahu ke kalian hari Minggu gitu kan, lebih tepatnya, untuk menentukan kira-kira anime apa yang bakal gue ambil gitu kan di musim spring 2023. Dan mungkin gue bikin part 2 juga sih, karena kan memang ada beberapa anime yang belum keluar juga gitu kan, kayak Deadmon Play ya kan, terus juga ada Aono Orchestra, ada Mesel ya kan, itu juga belum gitu kan. Jadi gue berharap semoga bisa dapat pengumuman gue bisa kasih pengumuman segeranya gitu kan, biar gue juga pengen tahu sih first impression dari masing-masing anime itu seperti apa. Ada Megami juga belum keluar kan gitu, banyak yang belum keluar sih, jadi makanya tunggu aja lah gitu kan sampai semuanya keluar gitu. Dan yang pasti jangan lupa subscribe ya kan, di komentar kira-kira anime spring apalagi yang jangan gue bahas. Coba suka, kalau suka tinggal dislike saja, channel notifikasi ada dari gue, ada sampai bertemu lagi, ada sampai gue selanjutnya.